Hai Connectors, kembali di Market Insight dan seperti yang kalian lihat saya memakai bajunya keluarga Tokopedia dan kali ini kita akan coba sedikit cerita mengenai salah satu akun di Tokopedia kita yang pada awal bulan Februari sekarang sudah mendapatkan posisi Diamond. Nah, itu suatu pencapaian yang cukup membutuhkan perjuangan yang cukup lama dan kita sekarang sudah berada di posisi Diamond yang pastinya ketika kita mendapatkan posisi Diamond di Tokopedia, toko kita, transaksi kita akan jauh lebih meningkat dan jauh lebih ramai. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat kalian yang mungkin pernah belanja di toko online kami, yaitu toko Surya Mitra Online. Dan buat kalian yang mungkin mencari produk-produk IT, bisa aksesoris atau harddisk eksternal atau produk-produk IT lainnya, mungkin juga bisa cek langsung ke toko online kami, yaitu Surya Mitra Online. Dan khusus di video kali ini kita akan coba membagikan atau men-sharingkan beberapa pengalaman kami bagaimana perjalanan kami merintis akun Tokopedia kami dari awal hingga sekarang mencapai posisi Diamond. Sebelumnya kita sedikit cerita dulu tentang awal mulanya kita merintis bisnis di Tokopedia. Jadi kurang lebih akun Surya Mitra Online ini kita mulai pada sekitaran akhir 2018 ya. Waktu itu penjualan marketplace khususnya di Surabaya ini mulai booming. Dan pada waktu itu masih terjadi pergeseran antara bisnis konvensional dengan bisnis online, di mana posisi penjualan bisnis konvensional yang banyak di mall atau di supermarket itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis online. Jadi pada waktu akhir 2018 itu penjualan bisnis online ini belum sebesar dan se-booming sekarang. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini ingin mencoba memulai bisnis khususnya di bidang online, kami rasa ini adalah peluang yang sangat baik untuk mulai berjualan di online khususnya di Tokopedia. Dan untuk sedikit memberikan saran dan tips apa-apa aja yang telah kita lakukan dari awal hingga sekarang kita mencapai posisi Diamond, kita akan memberikan beberapa tips dan trik yang kita lakukan selama ini sehingga penjualan toko kami yaitu Surya Mitra Online ini semakin lama terus berkembang dan terus meningkat. Untuk tips pertama adalah kita akan membahas soal strategi harga. Nah, buat kalian yang mungkin baru mencoba merintis bisnis online atau sekarang ini sedang menjalani bisnis online, seringkali kita menghadapi persoalan soal harga dan banyak sekali yang berpikir bahwa harga murah itu akan menentukan jumlah transaksi. Dengan kita memberikan harga yang termurah, maka pembeli itu akan membeli produk kita. Nah, strategi ini sebetulnya kita juga pernah melakukan dan kita juga pernah mencoba melakukan dengan memberikan harga penawaran harga yang murah. Dan selama kami mencoba melakukan itu ternyata strategi itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak semua pembeli itu tertarik dengan harga yang murah. Tidak semua pembeli itu beracuan dan berasumsi hanya pada harga yang murah. Kita harus memiliki strategi yang lebih dari hanya sekedar menawarkan harga yang murah. Dan setiap toko kita yakin bahwa memiliki kelebihan, memiliki keunggulan yang berbeda-beda antar satu toko dengan toko yang lain. Jadi tips pertama untuk kalian yang sedang menjalankan bisnis online atau sedang mulai bisnis online itu adalah menentukan apa yang menjadi kelebihan kalian, bukan hanya dari segi harga. Nah, untuk menentukan harga sendiri, kami sudah mencoba berbagai macam cara. Dan salah satu strategi yang paling efektif adalah kita melakukan research dulu terhadap produk-produk yang kita jual dan kompetitor-kompetitor yang menjual produk yang sama. Jadi menurut pengalaman yang kita lakukan,
bahwa harga yang terlalu murah itu memiliki efek yang negatif terhadap tingkat kepercayaan pembeli. Seperti yang kita ketahui, kalau kita berbelanja online itu kan tidak bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Tentu saja kepercayaan itu dibangun melalui sebuah proses digital, yaitu bisa saja melalui review, bisa jadi melalui testimoni dari pembeli sebelumnya, dan kadang untuk mempengaruhi pembeli bahwa produk yang kita jual ini asli, bergaransi resmi dan lain-lain, kita juga harus menawarkan sebuah harga yang wajar. Tidak boleh harga yang terlalu murah, karena kalau kita memasang dengan harga yang terlalu murah itu bisa menimbulkan kecurigaan dari sisi pembeli terhadap produk kita dan mulai meragukan bahwa produk yang kita jual ini kualitasnya apakah bagus, apakah asli dan bergaransi resmi. Jadi buat kalian yang masih berpikir untuk menjual barang dan melakukan strategi perang harga dan hanya menjual harga yang murah, mungkin bisa mulai dihindari. Nah, langkah kedua yang kita lakukan setelah kita melakukan research, kita mulai membentuk sebuah bagan, bisa melalui sebuah tabel atau pencatatan lah yang bisa kita lakukan, dan kita mulai memantau berapa sih harga idealnya untuk sebuah produk di marketplace. Nah, untuk menentukan kompetitor-kompetitor yang kita gunakan nantinya untuk bahan perbandingan, maka kalian juga perlu memperhatikan reputasi tokonya. Biasanya untuk toko-toko yang menawarkan harga dengan harga yang sangat murah dan tidak masuk akal, reviewnya juga tidak banyak-banyak banget, dan belum tentu juga yang menawarkan harga termurah itu jumlah transaksi dan pembeliannya itu banyak. Jadi kita harus selektif dan bijaksana menentukan kompetitor-kompetitor yang kita akan gunakan sebagai bahan perbandingan. Nah, dengan kita melakukan perbandingan itu, nantinya kita akan bisa menentukan sebuah nilai atau harga yang wajar yang mengelompok dengan seller-seller yang memiliki rating bagus, seller-seller yang memiliki transaksi tinggi, sehingga tingkat kepercayaan pembeli terhadap toko kita, tingkat kepercayaan pembeli terhadap produk kita semakin meningkat, karena dari sisi harga itu masuk akal dan masih masuk di harga market. Jadi menurut kami yang paling penting dalam penentuan strategi harga itu adalah research, dan kita harus berkelompok dengan seller-seller yang memiliki rating bagus dan memiliki transaksi yang tinggi. Oke. Kemudian untuk tips yang kedua, kita harus memulai dari sesuatu yang kecil. Jadi maksudnya seperti tips pertama yang kita bilang, bahwa untuk memulai bisnis online kita memerlukan research, kita memerlukan data perbandingan yang cukup detail, sehingga kita bisa menentukan harga, positioning, kompetitor kita siapa, dan strategi apa yang kita lakukan. Dengan kita memulai dari sesuatu yang kecil, otomatis kita dapat lebih fokus dan tidak bercabang untuk melakukan analisa dan research. Jadi kebetulan apa yang kita lakukan di waktu kita membangun Surya Mitra Online sendiri juga menghadapi kendala yang sama. Untuk produk yang kita jual sendiri kurang lebih mungkin sekarang ada sekitar 1000 item. Dan untuk awal tidak mungkinlah kita melakukan riset 1000 item itu di waktu yang bersamaan, karena jumlah yang begitu banyak tentu membutuhkan waktu yang ekstra. Dan semakin banyak kita menunda melakukan itu, semakin lamalah kita akan mulai berjualan. Jadi strategi yang bisa kita sarankan adalah dari awal kita membentuk toko, mungkin kita bisa memfokuskan pada satu jenis produk atau satu jenis brand atau satu jenis kategori yang bisa mendeskripsikan toko kita ini apa dan spesialisasi apa yang ada di toko kita. Dengan hal seperti itu, nantinya kita berharap bahwa dari sisi pembeli bisa memiliki image terhadap toko kita, atau memiliki istilahnya dari pembeli tahu bahwa
kita memiliki spesialisasi dan keunggulan di satu jenis kategori atau satu jenis brand atau satu jenis produk tertentu, dan itu menurut kami dapat membantu pengenalan toko yang mungkin masih baru terhadap user. Dan kedua, ketika kita ingin mengembangkan sebuah item atau menambah jumlah item pada penjualan toko kita, otomatis kita sudah memiliki core bisnis atau inti dari bisnis yang sudah berjalan di toko kita sebelumnya. Nah, kalau kita memulai bisnis online ini dari jumlah item yang terlalu banyak, jumlah item yang tidak fokus dan berbagai macam, misalkan kita menjual katakanlah kategori fashion dan kategori gadget beserta mungkin kategori lainnya di saat yang bersamaan, tentu pembeli akan bingung bahwa apa sih spesialisasi dari toko kita ini. Nah, dengan kita fokus paling tidak di awal kita sudah memiliki review atau rating di sebagian produk yang secara rutin sudah menghasilkan transaksi buat kita, dan nantinya ketika kita menambah jumlah item-item yang baru, kita sudah memiliki penghasilan tetap dan transaksi tetap dari item yang sebelumnya kita fokuskan. Oke, untuk tips yang ketiga adalah